Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur untuk anugerah dan berkat perlindungan Tuhan pada setiap kita. Hingga pagi ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengar dan merenungkan. Kita akan bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dari sebuah lagu yang sudah disiapkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 dengan tema Yesus di Nazaret. Firman yang mendasari perenungan kita pagi hari ini Lukas 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Hingga pagi ini kami telah berkumpul bersama untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mudik atau pulang kampung adalah sebuah rutinitas tahunan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Sebelum musim pandemi, banyak orang yang memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan keluarga dan sejenak beristirahat dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Ketika sampai di kampung halaman, mereka disambut dengan pelukan hangat keluarga dan juga berjumpa dengan orang-orang lain serta saling berbagi cerita. Kisah Yesus kembali ke Nazaret menjadi menarik karena yang terjadi tidak sama dengan apa yang baru saja kita baca pada bagian pengantar renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nama Yesus sudah dikenal di Nazaret sejak peristiwa baptisan. Sejak saat itu, setiap orang memperhatikan Yesus sebagai Sang Anak Allah dan menantikan pembuktian akan hal tersebut. Termasuk ketika Yesus kembali ke Nazaret, kampung halamannya, dan ketika ia memimpin ibadat yang menyampaikan bahwa telah terjadi penggenapan nas, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada ayat 18 dan 19, yang sesungguhnya menjadi acuan pelayanan Yesus, yaitu untuk memberitakan hal tersebut kepada seluruh dunia. Sekalipun banyak yang terkesan dengan apa yang Yesus sampaikan, akan tetapi mereka merasa bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, tukang kayu adalah pekerjaan yang rendah, dan orang banyak menganggap keluarga Yusuf dan Maria bukanlah keluarga yang terpandang, sehingga orang banyak meremehkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap mengajar, bahkan dengan berani Ia menyampaikan pengajarannya dengan mengambil 2 contoh peristiwa kehidupan umat di zaman Nabi Elia dan Elisa, di mana kedua nabi ini adalah nabi yang juga dianggap sebagai teladan. Dengan dasar bahwa pelayanan yang akan dilakukan Yesus adalah pelayanan yang tidak hanya berfokus pada daerah asalnya saja dan untuk melayani semua orang, maka Yesus pun memberi gambaran bahwa Elia dan Elisa tidak melayani bangsanya sendiri, tetapi melayani orang-orang yang ada di luar bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal tersebut membuat kemarahan orang banyak menjadi meluap karena mereka membawa Yesus ke tebing gunung dan ingin melemparkannya. Namun Yesus kemudian pergi dan berjalan di antara mereka. Yesus sudah siap menghadapi tantangan dalam pelayanannya, sebab Ia disertai Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukannya untuk melayani kehidupan pelayanan yang penuh dengan tantangan. Ketenangan Yesus ketika Ia berhadapan dengan ancaman kematian di tebing gunung itu menunjukkan bahwa bagaimana Roh Kudus juga menuntunnya untuk keluar dari situasi yang sulit. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Kisah Yesus yang ditolak di Nazaret memberikan pesan kepada kita yang pada saat ini juga ada di tengah situasi yang mungkin saja menolak keberadaan kita. Yesus mengutamakan kebenaran dan tujuannya untuk melayani seluruh bangsa. Ia juga disertai oleh Roh Kudus, sehingga Ia dapat mengambil tindakan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi sekarang ini, kita diajak untuk mengutamakan kebenaran firman Tuhan di dalam gerak setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Sangat mungkin ada orang-orang yang meremehkan atau tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang kita kerjakan atau kita lakukan. Bahkan tidak peduli dengan proses-proses yang kita rasakan. Akan tetapi kita melakukan berbagai aktivitas bukan untuk dipuji, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan mengasihi setiap kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu dapat setia melakukan kebenaran firman-Mu. Walaupun terkadang kami harus menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitar kami. Tolong pimpin dan beri hikmat setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk dipuji oleh orang lain di sekitar kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita ambil satu komitmen akan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama sebagai bukti bahwa kita melakukan kebenaran di tengah kehidupan kita setiap hari. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus akan menolong setiap kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.